Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah teori belajar. Kali ini kelompok kami akan membahas terkait problem posing dan solving. Next, ada anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, saya Servidiatullah dengan NIM akhir 218, dan selanjutnya ada teman saya Surya Dwi Saputra dengan NIM akhir 238. Dan yang selanjutnya Martino Cahyo dengan NIM akhir 239, dan yang terakhir ada Muhammad Rajif Khan dengan NIM akhir 227. Dan selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, dan yang kedua ada rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat terkait latar belakang itu sendiri. Nah, jadi dalam belajar, terutama matematika, siswa itu tidak hanya dituntut untuk bisa menjawab soal, akan tetapi juga berpikir kritis dan kreatif. Nah, ada dua cara penting untuk melatih dua hal itu. Nah, yang pertama problem solving, itu berarti kita belajar menyelesaikan masalah yang sudah ada. Kalau problem posing berarti kita belajar membuat atau mengajukan masalah baru dari situasi tertentu. Nah, keduanya itu saling melengkapi. Kalau problem solving melatih kita berpikir logis dan mencari solusi. Problem posing melatih kita untuk lebih kreatif dan memahami materi secara lebih dalam. Jadi, belajar tidak hanya tentang menemukan jawaban, akan tetapi juga tentang memahami bagaimana sebuah pertanyaan itu bisa muncul. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman yang sebelumnya. Di sini saya kebagian rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana konsep teoritis dalam problem solving dan posing dalam konteks pendidikan. Kemudian bagaimana aplikasi problem solving dan problem posing dalam praktek pendekatan. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana hubungan problem posing dan problem solving dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu apa saja contoh implementasi keduanya di lapangan. Oke, next. Oke, jadi yang selanjutnya adalah tujuan penelitian kita. Tujuan penelitian kita yaitu yang pertama adalah mendeskripsikan konsep teoritis problem solving dan problem posing dalam pendidikan. Kemudian yaitu menganalisis hubungan antara problem solving dan problem posing. Yang ketiga yaitu mengkaji aplikasi keduanya pendekatan dalam praktek pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu menyajikan contoh implementasi praktis di lapangan pendidikan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, jadi untuk slide yang ketujuh yaitu kita masuk ke hasil penelitian kita, yaitu pengertian. Nah, untuk problem solving sendiri pengertiannya yaitu adalah suatu pemikiran yang terarah secara berlangsung untuk menemukan solusi untuk sebuah masalah yang spesifik, yaitu seperti kalian menyelesaikan sebuah tugas, menyelesaikan sebuah masalah, atau menyelesaikan sebuah persoalan. Untuk konsep problem posing sendiri yaitu adalah dalam bahasa Inggris problem kan artinya sebuah masalah ya. Untuk pose yaitu artinya mengajukan, sehingga problem posing yaitu memiliki arti mengajukan sebuah masalah. Jadi contohnya seperti ini ya, kalian membuat tugas sendiri dan kalian juga menyelesaikan tugas tersebut. Seperti itu kurang lebih contohnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hubungan problem posing dan posing. Problem posing terhadap problem solving. Siswa merumuskan masalah sebagai tantangan yang kemudian harus mereka pecahkan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengidentifikasi atau merumuskan masalah adalah langkah awal yang penting dalam proses penyelesaian masalah. Yang kedua, problem solving terhadap problem posing. Proses penyelesaian sebuah masalah dapat mengarah pada pengenalan atau perumusan masalah baru. Setelah siswa menemukan solusi, mereka mungkin dapat melihat aspek baru dari masalah yang dapat dijadikan tantangan baru. Yang ketiga, problem posing dalam problem solving. Selama proses pemecahan masalah, siswa dituntut untuk terus merumuskan masalah baru. Ini menerangkan pentingnya kreativitas dan pemikiran kritis dalam pembelajaran, di mana siswa tidak hanya mencari jawaban tetapi juga menghasilkan pertanyaan yang baru. Yang problem solving dalam pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran problem based learning. Pertama, masalah autentik menggunakan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa.
pembelajaran student centered, siswa aktif dalam proses pembelajaran. Peran guru hanya sebagai fasilitator. Fasilitator guru membimbing tanpa memberikan solusi secara langsung. Yang ketiga, kerja kelompok mendorong kolaborasi dan diskusi antar siswa. Strategi implementasi problem solving. Pertama, tahap persiapan. Seleksi masalah yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Tahap pelaksanaan yaitu presentasi masalah dengan konteks yang menarik, fasilitas diskusi, dan sharing strategi. Tahap evaluasi yaitu identifikasi kesalahan. 3. Diskusi kelompok. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan diberikan sebuah topik tertentu atau tema. Setiap kelompok diminta untuk merumuskan beberapa pertanyaan atau masalah terkait topik yang telah ditentukan. Setelah itu, kelompok lain bisa mencoba menyelesaikan rumusan masalah. Yang keempat, proyek berbasis masalah. Siswa diberikan situasi nyata yang memerlukan solusi. Mereka harus mengidentifikasi masalah, merumuskan pertanyaan, dan mencari solusi. Ini bisa melibatkan penelitian lapangan atau pengamatan lingkungan sekitar kita. Baik, selanjutnya implementasi di lapangan. Contoh praktis di lapangan. Yang pertama ada kasus pembelajaran matematika kelas 4, di mana situasi pembelajaran tentang pemecahan menggunakan problem solving dan posing. Masalahnya, saya memiliki pizza yang dibagi menjadi 8 bagian. Adik saya memakan 3 bagian dan kakak saya memakan 2 bagian. Berapa bagian yang tersisa? Untuk pemecahan masalah tersebut, siswa menggunakan manipulasi kertas berbentuk lingkaran untuk mensimulasikan sebuah pizza. Lalu diskusi kelompok untuk mengidentifikasi operasi yang diperlukan. Sharing dan diskusi berbagi strategi. Setelah memecahkan masalah di atas, siswa diminta untuk membuat masalah serupa dengan konteks berbeda. Lalu untuk hasil pembelajarannya, siswa menunjukkan pemahaman yang telah mendalam tentang konsep pemecahan. Kreativitas siswa meningkatkan dalam mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Komunikasi berkembang selalu diskusi kelompok. Lalu untuk kesimpulan dari materi PPT yang kami buat, problem solving dan posing merupakan dua aspek yang saling melengkapi dan berkaitan untuk dikembangkan dalam pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik siswa, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir. Berbagai contoh praktis yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa problem solving dan posing dapat diimplementasikan dalam berbagai mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Kunci keberhasilan terletak pada desain pembelajaran yang sistematis, efektif, dukungan teknologi yang tepat, dan asesmen yang autentik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi problem solving dan posing sangat penting untuk kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pelatihan guru yang berkelanjutan, dan kolaborasi berbagai pihak, pendekatan ini dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan di Indonesia dalam menghadapi tantangan di era modern saat ini. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi kedua pendekatan ini, terutama dalam konteks budaya dan sistem pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, problem solving dan posing dapat benar-benar menjadi bagian dari integrasi dan sistem pendidikan nasional yang menghasilkan generasi yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah ucapan atau penjelasan yang kurang lengkap. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.